Amin. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Kabarnya baik hari ini? Luar biasa. Baik, hari ini kita lanjutkan kembali pengajaran kita, pelajaran kita di bulan Mei ini, saudara, yaitu tentang honesty, ya, tentang seri pengajaran tentang bagaimana kita tulus, kita jujur, kita setia kepada Tuhan. Dan semua itu dibutuhkan yang namanya konsisten. Nah, hari ini saya memberikan judul sharingnya adalah konsisten. Jadi honesty series minggu kedua adalah konsisten. Kita tahu bahwa konsisten punya arti, punya makna adalah tetap. Ini konsisten. Tuhan mau saudara dan saya tetap. Tetap itu artinya apa? Tidak berubah-ubah. Tuhan mau kita nggak berubah-ubah, saudara. Hari ini kita sungguh-sungguh, minggu depan kita disakiti, kita nggak sungguh-sungguh, saudara ya. Hari ini kita kelihatan begitu excited, lalu besok kita kecentok, saudara ya. Minggu depan kita lemes lagi. Itu namanya inkonsisten atau tidak konsisten. Tuhan mau kita konsisten, karena makna konsisten itu tetap, tidak berubah-ubah. Bahkan taat azas, taat aturan, selaras dan sesuai. Yang Tuhan mau adalah ketika saudara dipilih, ketika saudara menjadi percaya, ketika saudara tertanam, ketika saudara bertumbuh, ketika saudara mengikut Tuhan, yang Tuhan mau cuma satu, konsisten. Lagu tadi mengatakan bahwa Tuhan tuh nggak cari yang sempurna. Betul, saya sangat percaya itu. Kalau Tuhan cari yang sempurna, kita ini tidak lolos kualifikasi, saudara. Tuhan nggak cari yang sempurna, tapi Tuhan datang untuk mereka. Tuhan datang untuk mereka yang berdosa dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan untuk menerima kemuliaan yang akan Tuhan beri. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya konsisten untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Konsisten untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara harus tetap bertumbuh dalam Tuhan, apapun situasinya. Anda harus tetap konsisten untuk melayani Tuhan. Bukan hanya bicara melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Saudara harus menyadari betapa berharganya, betapa mulianya, dan betapa engkau dicintai Tuhan. Sadar enggak bahwa saudara dicintai Tuhan? Sadar enggak bahwa saudara itu berharga loh di mata Tuhan? Kalau orang sudah kehilangan pengertian bahwa dirinya berharga, dirinya mulia, nilai ini sudah hilang, value ini sudah hilang. Saya yakin orang ini akan meninggalkan Tuhan. Orang ini akan kembali kepada kehidupan yang lama. Karena salah satu hal yang menyebabkan seseorang bisa konsisten adalah dia terus ingat betapa berharga, betapa mulia, dan betapa dirinya dikasihi Tuhan. Masih ingat kan itu ayatnya? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat yang keempat, saudara. Yesaya 43 ayat 4, ya saya nggak usah bukakan itu buat saudara. Kita lihat saudara pada hari ini kita akan khusus membahas tentang Yohanes pasal 21. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka ada peristiwa yang namanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya sempat merenungkan lama, saudara. Kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu dicatat dalam Alkitab? Ya, saya mencoba untuk mengerti kenapa ya kebangkitan Yesus dicatat. Tapi kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali itu harus dicatat di Alkitab? Kok enggak langsung begini, Yesus bangkit, kemudian langsung Alkitab mencatatnya begini, kenaikan Tuhan begitu. Kok kenapa peristiwa Yesus menampakkan diri menjumpai murid-muridnya ini harus dicatat? Ini untuk mengingatkan supaya kita ini konsisten mengikut Tuhan, saudara. Karena kenyataannya adalah ketika Yesus itu sudah bangkit dari kubur, di mana jasad daripada Tuhan Yesus itu nggak ditemukan dalam kubur. Tidak semua murid
tetap menjadi percaya. Tidak semua murid tetap menjadi setia kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat Yohanes pasal 21, mari kita buka sama-sama karena cukup panjang ini ayatnya saudara ya. Tapi saya ingin mengajak saudara membaca Yohanes pasal 21 ya. Ini menjadi bacaan kita di pagi hari ini, Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Cukup panjang saudara ya. Tapi saya ingin setiap saudara mengikuti saja ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22 saya akan bacakan buat saudara ya. Jarang-jarang saya khotbah dengan panjang ayat saudara ya. Tapi kali ini saya ingin bacakan buat saudara. Saudara simak juga di Alkitab atau di layar. Dikatakan demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Karena engkau berangkat, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan clue-clue yang saya buat saudara ya. Perhatikan. Inkonsisten itu punya konsekuensi yang tinggi. Tapi konsisten itu juga punya konsekuensi yang sangat tinggi. Perhatikan. Inkonsisten dan konsisten. Ayat yang ke-4. Pada hari mulai siang, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh." Mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan ayat ini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Perhatikan, waktu mereka setelah menjala, mereka mendapat ikan banyak. Yesus sudah mempersiapkan api arang yang di atasnya ada ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Perhatikan kalimat-kalimat ini. Anda tahu, Yesus itu bukan pribadi yang suka meminta-minta. Dia pribadi yang tahu bagaimana menyediakan bagi umatnya. Katakan amin. Dia minta ikanmu bukan karena dia nggak punya ikan. Dia bertanya kepadamu, apakah kamu sudah punya lauk pauk? Bukan karena Yesus tidak punya ikan. Perhatikan value-value ini saudara. Ya. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tuhan tuh kalau memberkati, percayalah, Anda tidak sampai akan gila saudara. Kamu tidak akan koyak. Kamu akan mampu menikmati berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk yang ketiga kalinya. Perhatikan, kalau Anda ditanya kepada pasanganmu, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan pertama Anda senang, pertanyaan kedua Anda mulai curiga. Pertanyaan yang ketiga, Anda akan mulai sanksi. Ini ada apa ya, takut-takut terus iki ya. Tapi perhatikan, Yesus bertanya punya tujuan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Perhatikan ayat 18. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saya lanjutkan, ayat 20. Ketika Petrus berpaling, jadi sementara Petrus lagi ngomong-ngomong, lalu dia melihat, ketika Petrus berpaling melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Siapa sih pertanyaannya? Siapakah murid yang dikasih Yesus? Saya sempat mencari tahu. Karena nggak pernah disebut namanya, saudara. Ternyata dia adalah anak-anak Zebedeus. Namanya siapa? Yohanes. Rupanya Petrus ini jealous dengan Yohanes, saudara ya. Kenapa sih? Yohanes selalu ngerti, tahu siapa Yesus. Kok Petrus selalu taunya itu nomor loro, nomor telu, artinya begini. Yohanes itu selalu tahu itu Yesus. Yohanes itu selalu tahu hal-hal yang akan terjadi, saudara. Lalu sementara tadi Yesus ngomong sama Petrus kan Yesus tanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai 3 kali, sampai jengkel ini Petrus, saudara. Lalu lewat Yohanes, saudara ya. Lalu dia ngomong gini, ketika Petrus berpaling melihat murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Maksudnya gini loh, kamu kok gak tanya juga seperti kau tanya kepada saya, kepada dia gitu loh. Jadi Petrus rada jealous begitu, saudara ya. Lalu jawab Yesus, "Jika aku mengendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kekasih Tuhan, dari bacaan di Yohanes pasal 21 menarik bagi saya untuk menjelaskan kepada saudara tentang makna konsisten. Tuhan ingin saudara yang telah dipilih, yang telah percaya, yang telah bertumbuh, bahkan Anda sudah menerima pengajaran daripada Tuhan. Anda sudah menerima yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Saya mau nanya buat saudara, siapa yang sampai hari ini masih ditolong sama Tuhan? Besar kecil ditolong Tuhan, angkat tangan. Amin. Masih ingat kan? Kalau saya tunjuk saudara salah satu begitu, suruh cerita tentang pertolongan Tuhan, kira-kira bisa enggak? Berani enggak Anda cerita tentang pertolongan Tuhan? Oke, saya tunjuk saja satu orang, Bu Dora. Bisa ingat enggak cerita satu aja pertolongan Tuhan yang pernah Anda alami? Kasih mic. Ini khotbah interaktif, saudara ya. Sorry. Saudara, jangan lupa, nanti saya akan tunjuk saudara salah satu lagi loh ya, serius. Coba ceritakan satu aja, nggak usah yang panjang-panjang, nggak usah yang ngeri-ngeri, nggak usah yang pakai air mata, karena nggak ada tisu di sini ya. Silakan, yuk silakan. Ya waktu saya lagi ada masalah dengan rumah tangga saya. Siap. Yang udah kacau,
waktu itu saya juga sudah melayani di sini. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan campur tangan, Tuhan pasti pulihkan. Dan nggak butuh waktu lama ya, waktu itu sekitar 3 bulan setelah kacau balau itu, Tuhan pelan-pelan pulihkan dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan tetap pelihara keluarga saya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan, haleluya. Saudara, penting saya bertanya ini kepada saudara, karena ini akan membuat saudara tetap konsisten dengan Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan apa sih yang membuat orang itu inkonsisten, tidak konsisten mengikut Tuhan, tidak konsisten, tidak setia, tidak jujur mengikut Tuhan. Anda lihat dalam Yohanes pasal 21, pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, ditunjukkan di sana bagaimana seorang Petrus ketika dia melihat Yesus tidak bersama-sama lagi dengan dia, kuburnya kosong. Dia mulai main-main ke pantai lagi, saudara. Memang di sana banyak pantai, banyak danau, saudara. Dia mulai main-main, dia mulai lihat-lihat perahu. Mungkin dia mulai pegang-pegang perahu begitu ya. Aku dulu itu penjala ikan loh ya. Sekarang orang yang membawaku kepada Tuhan, gak ono maneh iki. Rek, aku arepe melaut. Melo enggak? Petrus itu seorang pemimpin, saudara. Begitu Petrus mulai kembali ke perahunya, teman-teman yang lain mulai berkata, Mas Petrus, aku ya melo, daripada nganggur, melo. Semuanya ikut di perahu itu. Anda tahu, Yesus telah memanggil dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mengerti, katakan amin. Saudara itu sudah dipanggil sama Tuhan. Saudara itu sudah dipilih sama Tuhan. Itu sebabnya hati-hati. Apakah kita bisa inkonsisten? Oh, sangat bisa. Apa yang diperlihatkan dalam Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai 3 itu menunjukkan bagaimana ketidaksetiaan, ketidakjujuran akan panggilan yang Tuhan telah terima dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk kembali melaut, saudara. Anda dengar, ketika inkonsisten itu terjadi pada saudara. Lihat para murid itu semalam-malaman. Mereka tidak menangkap ikan. Perhatikan kalimat saya ini. Ada berapa banyak orang mulai berkata, kenapa kok hidupku makin susah? Coba cek, apakah konsisten atau inkonsisten? Tuhan tuh tidak pernah salah kok. Saya percaya, saya berulang-ulang saya membuat status Tuhan tuh tidak pernah salah memberkati umatnya. Titik. Tapi pertanyaannya begini, apakah engkau inkonsisten atau konsisten? Ada orang-orang berkata, oh aku gak apa-apa kok. Aku loh wis gak suwe gak ning gereja gak popo. Loh buktinya aku masih buat dosa gak apa-apa kok Tuhan. Saya bilang kuotanya belum cukup. Nek kuotai cukup bablas saudara. Hati-hati. Saya bukan sedang mengancam saudara. Enggak, buat apa saya mengancam saudara. Ini loh kebenaran. Ketika mereka kembali ke laut. Mereka tidak kepada panggilan mereka sebagai seorang murid. Mereka lupa dengan perkataan Tuhan, pergilah, jadikanlah. Mereka lupa dengan itu semua. Ajarkanlah, lakukanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mereka lupa dengan itu semua, saudara. Mereka kembali melaut. Dengar. Mereka tidak mendapati apa-apa ketika mereka pergi melaut. Siapa di sini mau konsisten mengiring Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi. Mari kita lihat saudara dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 68. Yuk kita lompat lagi. Ya, kita bandingkan sekarang saudara ya. Kalau tadi kita lihat bagaimana Petrus dengan mudahnya meninggalkan panggilan dan tidak konsisten. Anda lihat sekarang Yohanes pasal 6 bagaimana seorang Petrus yang sebelumnya dengan gagah berani menyatakan, gua nggak akan mundur,
Ku akan tetap konsisten, ku akan setia. Mari kita lihat saudara ya, dialognya cukup indah saudara. Yohanes pasal yang ke-6, ayat 60 sampai dengan ayat yang ke-68. Seperti yang saya janjikan di minggu lalu, ketika saya sedang berkhotbah, sebelum saya berkhotbah, saya sempat baca beberapa ayat di sana, karena roh Tuhan menginginkan saya baca itu, yaitu tentang mundurnya para murid, inkonsisten di dalam mereka melayani Tuhan. Mari kita lihat dialognya sampai dengan ayat 68. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini peristiwa jauh sebelum peristiwa penganiayaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Ini jauh-jauh. Yesus masih bersama-sama dengan para murid. Hanya berkata keras, pengajaran yang keras membuat murid itu hatinya bergetar dan ingin meninggalkan. Ayat 62, saya ulang sekali lagi. Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia berada sebelumnya? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi masalah mundur, masalah inkonsisten itu sudah ada sejak zaman para murid, saudara. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa kamu nggak mundur sekalian? Inkonsisten seperti yang lain. Jawab Simon Petrus, ini Simon ya, yang tadi Petrus tadi ya, kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perhatikan. Petrus sendiri yang menyatakan, aku nggak mungkin inkonsisten. Kalau orang lain mundur, aku nggak akan mundur. Karena perkataanmu, perkataan hidup yang kekal. Kemanakah aku dapat pergi? Perhatikan. Ternyata konsisten itu tidak semudah seseorang mengucapkannya. Tetap setia, tetap tulus, tetap jujur mengikut Tuhan itu tidak semudah yang diucapkan. Buktinya siapa? Petrus. Sampai di sini Anda bisa paham? Seorang murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus saja itu bisa inkonsisten. Dia pernah berkata, aku tidak mungkin mundur, kemana aku pergi? Engkau itu tempat di mana engkau sudah memanggil aku. Perkataanmu hidup yang kekal. Keren banget saudara. Tapi ingat, di ayat yang tadi kita baca, Yesus tahu siapakah yang akan menyerahkan dirinya. Yesus tahu siapa yang akan mundur. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, kenapa konsisten ini saya sampaikan kepada saudara. Pengajaran-pengajaran dari Alkitab saya sampaikan kepada saudara. Saya cuma rindu saudara di dalam mengikut Tuhan. Di mana kita ada di dunia yang semuanya tidak bisa kita prediksi. Baru enak-enak kita ngalami lebaran tanpa masker, saudara ya. Aku kemarin khotbah penghiburan tanpa masker. Lali gak go masker, saudara itu. Saudara ya. Ternyata enak loh khotbah gak pakai masker itu. Enak saudara ya. Ya. Anda tahu. Sekarang kita mendapat berita lagi. Ada penyakit yang namanya hepatitis misterius. Oh no mana saudara itu. Terus saya berkata, iblis loh kok gak ente-ente nyerang kita.
Anda nggak usah heran. Nanti kalau ada kabar-kabar buruk lagi, Anda nggak usah heran. Anda nggak usah baper lalu kemudian Anda menyalahkan. Oh ini pasti ulahnya ini. Wes ta. Gak usah ngono. Kita ini ada di dunia yang sudah sangat tua. Di dalamnya penuh dengan kejahatan dan manipulasi. Otomatis saudara, kalau kita ada di dunia, kita akan masih ketemu dengan yang namanya kesukaran, kita masih ketemu dengan yang namanya penderitaan, kita masih ketemu yang namanya tekanan. Tapi sekali lagi, apapun persoalan di sekitar kita, kita harus tetap konsisten. Berikan tepuk tangan yang meriah, baik. Nah sekarang bagaimana kita bisa tetap konsisten? Ini pertanyaannya kan, di menit-menit terakhir saya akan sampaikan 3 hal bagaimana saudara bisa tetap konsisten. Yang pertama, saudara harus mengenal siapa dirimu di dalam Kristus. Nah ini penting. Bagaimana saudara bisa konsisten? Saudara harus kenal siapa dirimu di dalam Kristus. Kita ini dulunya orang berdosa. Amin. Gak ada di sini semua dulunya orang suci. Kita dulunya orang yang tidak baik. Kita dulunya manusia celaka, hina. Jauh dari kata mulia, jauh dari kata sempurna, jauh dari kata baik. Betul? Tidak ada satupun di antara kita yang orang baik. Tidak ada di antara satupun kita dulu adalah orang-orang yang kudus. Tidak ada. Tetapi ingatlah, setelah kita ditebus, setelah saudara percaya, lahir baru, terima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Anda memberi diri dibaptis, dengar. Saudara menjadi orang-orang tebusan Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti siapa diri kita, saya ajak saudara melihat dalam beberapa dua ayat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ayo dengan cepat kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Wow. Waktu engkau percaya, saudara menjadi bait Roh Kudus. Tubuhmu itu rumah Allah. Yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kasih tepuk tangan lagi yang pria bagi Tuhan. Tubuhmu itu bait Allah. Kamu telah dibayar lunas sama Tuhan. Jadi ingat loh, Anda enggak dibayar kredit loh, enggak. Anda dibayar lunas dengan tubuh Kristus. Makanya karena engkau dibayar lunas, roh Allah tinggal dalam tubuhmu. Tubuhmu ini bait Allah. Tuhan katakan begini, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Berikutnya, 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 23. Saya tunjukkan ayat-ayat ini supaya engkau punya bahan untuk bisa belajar setelahnya. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi apa? Hamba manusia. Jangan jadi hamba manusia. Kongkon meninggalkan Tuhan, melo. Kongkon tidak melayani, melo, gak melayani. Anda bukan hamba manusia. Saudara yang percaya kepada Kristus, engkau dipilih, dipanggil untuk menjadi hamba Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara semua hamba Allah itu gak harus ada di atas mimbar. Saudara hamba Allah artinya apa? Orang-orang yang mewakili keberadaan Allah dimanapun Anda berada. Makanya dikatakan orang-orang percaya tumpang tangan atas orang sakit, orang itu menjadi apa? Sembuh. Kan Tuhan ngomong tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka tumpang tangan, mereka usir setan. Tuhan akan lakukan perkara ajaib. Saudara hamba Allah. Jadi kalau ada tetanggamu
kerasukan setan. Ojo goleki Pak Filipus. Pak Filipus, tonggoku kesurupan. Saya mau bilang pada saudara, kalau saudara anak Allah, Anda langsung berdiri di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama Filipus. Keliru saudara ya toh. Di dalam nama Yesus. Lupa, aku boleh pakai nama. Boleh lah, saudara itu anaknya. Yesus itu bapakmu saudara. Jadi saudara boleh pakai nama Yesus. Mengerti, katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu yang pria bagi Tuhan. Jadi jangan nunggu Pak Pendeta, amin saudara. Saya dengar kesaksian Pak Ari beberapa waktu lalu, waktu nyantai-nyantai. Wah, luar biasa. Waktu datang di rumah temennya, saya masih ingat cerita itu. Gitu. Orang bilang di rumah temennya ini, kayak setan nih. Pak Arianto itu kan bukan pendeta, saudara. Tapi hamba Allah. Karena dia anak Allah. Setiap kali dia ada di tempat teman-temannya itu, setan ini gak wani metu, saudara. Ini cerita. Sampai akhirnya di ruangan itu, setan ini lungo kabeh. Gak kerasan kumpul Pak Arianto, saudara itu. Itu sebabnya, saudara yang percaya kepada Yesus, dirimu itu adalah anak-anak Allah. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Berikan tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana engkau bisa tetap konsisten? Saudara harus mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Engkau harus tahu untuk apa sih aku dipilih, untuk apa sih aku jadi anak Tuhan, untuk apa sih aku melayani. Saudara harus punya alasan, ngerti rencana dan tujuannya. Amin. Saudara dipilih Tuhan bukan untuk ngebei sorga, bukan. Ada orang-orang yang berpikirnya begini, wah aku dipilih kok, Tuhan kok sing milih aku lo gak milih, Tuhan sing milih. Ya sakarepe gitu loh. Kan ini berarti kan sakarepe dewe, saudara. Harusnya begini, kau ngerti, aku ini gak layak tapi dilayakkan. Aku ini gak berharga tapi dibuat berharga. Anda harus berkata begini, untuk apa ya aku ya kok dipilih ya? Artinya apa? Setiap saudara yang dipilih dipanggil Tuhan, Tuhan punya rencana khusus untuk saudara. Tuhan punya rencana besar untuk saudara. Anda lihat bagaimana dalam Yohanes pasal 21 ya. Ayat 2 sampai 3 tadi yang kita baca. Petrus gak ngerti panggilan dan tujuannya. Begitu Yesus meninggalkan karena kebangkitan, dia enggak lihat lagi sosok Yesus. Dia melihat perahu yang pernah menjadikannya seorang nelayan, penjala ikan. Lalu dia kembali. Ini menunjukkan bahwa Petrus tidak tahu tentang rencana dan panggilan Tuhan. Makanya Anda lihat di Yohanes 21 sampai ayat 17 sampai 19, Yesus tuh nuturi, saudara. Petrus, kemari dekat. Setelah makan kenyang, duduk sama-sama. Kopi jahe disiapkan di sana. Sana tuh kopi jahe, saudara ya. Jadi kalau duduk minumnya kopi jahe. Lalu ngomong, Petrus, kamu sebenarnya mengasihi aku enggak? Mungkin Petrus dari duduk begitu dia berdiri. Masa Tuhan, kau enggak lihat aku? Aku sangat mengasihi engkau. Yesus berkata, lunggu. Duduk lagi. Petrus, ya guru. Apakah kamu mengasihi aku? Ditanya 2 kali mulai gelisah. Tapi lihat, Petrus masih menjawab, belum ngerti maknanya. Masa sih kok gak percaya aku mengasihi engkau? Ditanya untuk yang ketiga kalinya, Petrus ini mulai ngerti. Saya sangat senang ketika Yesus mengatakan ini. Ayat 18, coba tampilkan Yohanes 21 ayat 18. Kalimat inilah yang harusnya ada pada kita. Kita ngerti tujuan Tuhan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya bila engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ingat, waktu engkau belum dipanggil Tuhan, kamu bebas mau hidup seperti apapun. Mau dosa, mau jahat, mau rampok, silakan. Tapi ketika aku memilih engkau, dikatakan,
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini pernyataan Tuhan yang cukup dalam tentang sebuah rencana. Ketika saudara dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana yang mana engkau harus mengerti apa sih yang dikehendakinya. Itu sebabnya kalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan nurut kemana anakmu ngajak engkau pergi. Nek wis mlaku ning ngene. Mau kemana, Cuk? Kita jalan ke mall. Kita mau nolak, ojo ke mall gak kuat mlaku ya toh. Tapi apa maneh, semelo ae saudara, sekalipun pelan-pelan. Itu artinya begini loh. Kalau saudara belum dipilih Tuhan, kau bebas. Tapi setelah engkau jadi milik Tuhan, ikutlah kehendak Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah bawa saudara pada rencana dan kehendaknya yang sia-sia. Semuanya baik. Siapa yang sudah rasakan kebaikan Tuhan? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang terakhir, apa yang membuat engkau bisa konsisten? Bukannya engkau tahu siapa dirimu, bukannya engkau tahu bagaimana rencana Tuhan dalam hidupmu, tapi ini penting. Ingatlah perkataan dan perbuatan Tuhan atasmu. Saya akan selesai dengan ini, saudara. Anda jangan lupa dengan semua perkataan Tuhan. Anda jangan lupa dengan semua perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Jangan lupakan itu. Kalau engkau lupa perkataan Tuhan, pesan Tuhan, engkau lupakan semua perbuatan Tuhan, selesai. Makanya enggak heran kalau ada orang-orang yang mulai inkonsisten dalam hidupnya. Karena dia lupa perkataan Tuhan, dia lupa dengan perbuatan Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat 12. Ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus mengingatkan kembali kepada para murid yang sudah lupa akan perkataan Tuhan, yang sudah lupa akan perbuatan Tuhan. Anda jangan lihat peristiwa di pantai itu adalah sebuah peristiwa Yesus membawa kembali murid-muridnya. Saya mau katakan, Yesus adalah konselor yang terbaik. Yesus adalah Tuhan yang mengerti bagaimana hidup anak-anaknya. Itu sebabnya Anda melihat, kalau nanti dibaca ya, Yohanes 21 ayat 4 sampai 12, Anda akan baca. Dan saya akan simpulkan saja dengan cepat saudara. Perhatikan ayat 5. Tampilkan ayat 5. Yesus berkata dengan kalimat yang pertama, pada waktu Yesus mendapati murid-murid itu di pantai, ya kembali melaut, tapi pulang tidak membawa hasil, nol besar. Yesus tahu, inkonsisten itu resikonya besar. Nol. Tuhan tidak mau engkau mengalami kehidupan yang zero. Lalu Yesus berkata, hai anak-anak. Dia Yesus pakai jubahnya. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Kalimatnya sederhana. Harusnya mereka pasti ngerti dong. Wong iki apa sih? Lah wong ngerti kini lo balik. Gawa perahu kano isini lo. Kok ditanya lauk pauk? Ngenyek tak? Ingat. Perkataan ini adalah perkataan yang diucapkan Yesus pada waktu memanggil mereka menjadi murid. Jangan lupa, Anda baca itu. Yesus waktu memanggil mereka menjadi murid tuh, Yesus juga dengan pertanyaan, adakah kamu punya lauk pauk? Anda tahu peristiwa di pantai ini terulang untuk yang kedua kalinya, bagaimana Yesus memanggil mereka menjadi murid. Saya nggak punya waktu untuk membuat sebuah perbandingan ayat, saudara. Tapi saya mau katakan buat saudara, perkataan adakah kamu punya lauk pauk? Itu sebuah bukti bahwa Yesus itu mengerti kebutuhanmu. Ayat 6. Karena mereka tidak punya jawaban ya dan tidak. Dan Yesus melihat jaring mereka itu kosong. Yesus ngomong begini, ayat 6. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka mulai menebarkan. Ini hari sudah siang, tidak mungkin ada ikan. Orang menjala ikan itu selalu malam hari pulang di pagi hari. Ini sudah siang.
tapi mereka melakukan. Pada waktu mereka melakukan, Yohanes itu ingat. Ini pernah ada orang yang ngomong kayak begini ya. Lalu dia berkata, itu Tuhan. Apa yang terjadi? Petrus segera berpakaian, lalu dia menerjunkan diri ke danau, lalu dia temui Yesus dan dia bersujud. Perhatikan baik-baik. Anda lihat peristiwa ini berbicara apa? Perkataan Tuhan, perintah Tuhan itu selalu baik buat kita. Berikan tepuk tangan. Kalau Tuhan ngomong tebarkan ke kanan, ojo ke kiri. Itu sebabnya, lihat, perahu mereka menangkap ikan yang begitu besar jumlahnya. Perhatikan lagi, ayat 10. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Anda lihat Yesus itu bukan orang pribadi yang enggak modal loh saudara. Pada waktu mereka bertanya, bawalah beberapa ikan. Yesus itu sudah menyiapkan ikan dan roti di atas panggangan. Betul nggak di dalam itu? Jadi kalau Tuhan berkata begini, berilah persembahan. Itu bukan berarti Tuhan itu miskin. Dengar baik-baik. Bukan Yesus kekurangan. Kalau dia meminta ikanmu, bukan berarti Yesus itu tidak punya ikan. Yesus sudah menyiapkan ikan dan roti di atas panggangan. Bawa ikanmu. Ayat 12. Marilah dan sarapanlah. Itu perkataan Tuhan yang berbicara tentang Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Dan kalau saudara mengingat 3 perkataan dan perbuatan Tuhan, saya yakin engkau akan tetap konsisten mengiring Tuhan. Mari bangkit berdiri, berikan tepuk tangan.